Di tengah malam yang sunyi, ketika kabut tebal menyelimuti hutan dan angin berhembus dingin, Pangeran Alarik, seorang vampir berusia lebih dari 5 abad, berdiri di puncak tebing, menatap desa manusia di bawah. Malam itu, bulan bersinar terang di atas kepala, namun bagi Alarik, kegelapan telah menjadi sahabatnya selama berabad-abad. Sebagai pewaris tahta kerajaan vampir, Alarik dibesarkan dengan satu aturan yang tidak boleh dilanggar, jangan pernah mencintai manusia. Namun, takdir sering bermain di luar kendali. Pada suatu malam, ketika Alarik melanggar aturan istananya untuk menjelajahi hutan dekat desa manusia, ia mendengar suara lembut nyanyian. Suara itu berasal dari tepi danau di hutan. Di sana, ia melihat seorang gadis cantik bernama Lira, yang duduk sendirian, memandang air yang berkilauan di bawah sinar bulan. Rambutnya yang hitam tergerai, dan wajahnya begitu tenang, membuat Alarik tertarik tanpa bisa menahannya. Meski tahu bahwa mendekati manusia adalah kesalahan besar, Alarik tidak bisa menghindar. Ada sesuatu tentang Lira yang membuat hatinya yang dingin terasa hangat untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Tanpa suara, ia mendekat. Ketika Lira berbalik, mereka bertatapan. Alarik melihat ketakutan di mata Lira, namun juga rasa ingin tahu yang mendalam. "Apa kau?" tanya Lira pelan, suaranya gemetar. "Aku tidak akan menyakitimu," jawab Alarik lembut. Lira menelan ludah, tetapi tak melarikan diri. Ada sesuatu tentang sosok misterius ini yang membuatnya tetap di tempat. Mereka berbincang singkat, dan malam itu menjadi awal dari pertemuan-pertemuan berikutnya di tepi danau. Setiap malam, Alarik datang dan mereka berbicara tentang kehidupan mereka, dua dunia yang begitu berbeda. Namun, hubungan terlarang ini tak lama tersembunyi. Di kerajaan vampir, mata-mata raja memperhatikan pergerakan Alarik yang semakin sering meninggalkan istana. Suatu malam, ketika Alarik kembali dari pertemuannya dengan Lira, ia disergap oleh para penjaga kerajaan. "Kau telah melanggar hukum kami, Pangeran," salah satu penjaga berteriak, menahan Alarik dengan rantai besi yang diresapi sihir. Alarik berusaha melawan, namun kekuatan sihir itu terlalu kuat. Ia dibawa ke hadapan ayahnya, Raja Valen, penguasa vampir yang kejam dan tak berbelas kasihan. "Kau telah berkhianat, Alarik," kata Raja Valen dengan suara dingin. "Mencintai manusia? Apa kau tahu hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ini?" Alarik berdiri dengan tegar meskipun tubuhnya lemah karena sihir. "Aku tidak peduli pada hukumanmu, ayah. Cinta ini nyata, dan aku tidak akan meninggalkannya." Wajah Raja Valen mengeras. "Kalau begitu, gadis itu harus mati." Mata Alarik melebar. "Jangan berani-berani menyentuhnya." Tanpa belas kasihan, Raja Valen memerintahkan pasukan vampirnya untuk menyerbu desa manusia dan mencari Lira. Alarik, yang dirantai dengan sihir, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap dengan putus asa saat para prajurit vampirnya terbang menuju desa dengan kecepatan yang mengerikan. Sementara itu, di desa, Lira merasa gelisah. Hatinya penuh dengan firasat buruk. Ketika malam semakin larut, suara-suara aneh terdengar dari hutan. Para penduduk desa, yang peka akan hal-hal gaib, mulai menutup pintu dan jendela mereka, namun Lira berlari keluar, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Di tengah pelariannya, Lira tiba-tiba disergap oleh sekelompok vampir. Mereka mencengkeramnya, menariknya ke dalam hutan gelap. Lira berteriak, berjuang, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan mereka. Saat itulah, tiba-tiba dari kegelapan, muncul sosok Alarik yang terlepas dari rantai sihir dengan penuh luka. "Lepaskan dia," teriak Alarik dengan marah. Dalam sekejap, Alarik menyerang para vampir itu dengan kekuatan dan kecepatan yang tak terbayangkan. Darah dan amarah berpadu saat Alarik mengalahkan mereka satu persatu, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Lira. Namun, luka-luka akibat sihir yang ia terima membuatnya semakin lemah. Ketika Lira akhirnya bebas, Alarik jatuh tersungkur, kehabisan tenaga. Lira berlari menghampirinya, menahan tubuhnya yang mulai lemah. "Kita harus pergi," desak Lira sambil menangis. "Kita bisa lari jauh dari sini." Alarik tersenyum lemah. "Tidak ada tempat yang cukup jauh dari murka ayahku. Tapi, aku tidak peduli lagi. Asalkan kau aman, itu cukup bagiku." Pada saat itu, Raja Valen muncul dengan aura hitam yang begitu kuat. Ia menatap putranya dengan penuh kekecewaan. "Kau memilih manusia ini di atas takdirmu sebagai pewaris kerajaan?" Alarik dengan tegas menjawab, "Iya, karena aku lebih memilih hidup singkat dengan cinta sejati daripada keabadian tanpa arti." Mendengar itu,
Raja Valen mengangkat tangannya, siap untuk menyerang. Tapi Lyra, yang penuh keberanian, berdiri di depan Alarik, melindunginya. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus melewati aku terlebih dahulu. Mata Raja Valen bersinar merah. Amarahnya memuncak, namun tiba-tiba ia berhenti. Ada sesuatu dalam keberanian Lyra yang mengingatkannya pada masa lalu, cinta yang dulu ia tinggalkan demi kekuasaan. Dengan berat hati, ia menurunkan tangannya. Kau bodoh, Alarik. Tapi mungkin cinta adalah kekuatan yang bahkan aku tak bisa pahami, jika tanya dingin. Jika kau memilih dia, maka kau akan meninggalkan tahta, kekuasaan, dan keabadianmu. Kau akan menjadi manusia, hidup, namun rapuh. Apakah itu yang kau inginkan? Alarik memandang Lyra dengan penuh cinta. Ya, itu yang aku inginkan. Dengan sihir kuno yang kuat, Raja Valen menghapus keabadian Alarik. Dalam sekejap, Alarik berubah menjadi manusia, merasakan denyut nadinya kembali. Ia memeluk Lyra, dan bersama-sama, mereka berjalan menjauh dari hutan itu, meninggalkan dunia vampir di belakang. Kini, mereka hidup sebagai manusia biasa, namun dengan cinta yang kuat dan tak terpisahkan. Meski hidup mereka fana, bagi mereka, cinta itu abadi.